Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Syayani. Nama saya Fatimah. Dan kita di sini bersama dengan Pak Rusja, Pak Rusja dari SDN Cempaka Baru 05. Iya. Nah, kami di sini ingin mewawancarai Bapak untuk tugas PLP pertama kami, Pak. Nah, pertanyaan pertamanya, Bapak di sini pakai kurikulum apa ya, Pak? Kurikulum 13. Kurikulumnya Iya, 2013. semenjak tahun 2016 sudah menerapkan kurikulum. Oh, dari 13. 2016 ya, Pak? Iya, sudah menerapkan. Berarti ini tahun ketiga, mau keempat kan? Iya, mau keempat. Tapi itu kan bertahap ya. Iya. Tidak semua kelas ya, jadi bertahap dulu. Awalnya dari kelas 1 Satu. dan kelas 4. Kelas 35 dulu. Oh, 3 Kelas dan 3, 5. 1, 3 ya, 1, 3. Oh, 1, 3 dulu. tiga. Nah, terus bagaimana cara pengembangannya ya? Bapak melakukan pengembangan kurikulumnya itu gimana? Ya, kurikulum 13 itu kan penanaman karakter ya. Iya. Kemudian kurikulum 13 itu lebih bersifat kepada penanaman karakter. Kemudian sebelum kita menerapkan tentu saja kan ada sosialisasi dulu ya. Iya. Dari dinas, Iya. ya, dari Sudin gitu ya, ada sosialisasi dulu, ada pelatihan dulu ya, sehingga semua guru itu memahami tentang karakter dari kurikulum 13 itu yang notabene berbeda dari kurikulum sebelumnya ya. Berbeda. Nah, kalau misalnya proses pembelajaran sekolahnya itu dari kurikulum 2013 itu berjalan lancar tapi Pak selama ini? Berjalan lancar. Tapi ada kendalanya nggak, Pak? Ya, kalau kendala sih ada, tapi kendala itu sejalan dengan waktu ya, kemudian kita antisipasi kendala itu yaitu dengan adanya pelatihan-pelatihan ya dari pihak pengawas ya. Kadang-kadang ini pengawas intens juga ya melakukan pelatihan kepada guru-guru kita ini, Bapak Ibu guru kita, sehingga mereka benar-benar memahami kurikulum 13 secara utuh, dan ya kendala-kendala yang tadi disebutkan itu hampir bisa diatasi. Sarana-prasarana yang mendukung proses pembelajaran ini ada di sekolah apa aja ya Pak? Sarana dan prasarana ya. Ini kan gedung baru ya, ya banyak lah, hampir semua terpenuhi, insya Allah semua terpenuhi ya prasarana yang untuk menunjang kegiatan belajar mengajar kurikulum 13 itu ya. Ya, hampir semua terpenuhi karena kita gedung baru ya. Boleh nanti mungkin perlu gambar-gambar gitu. Di tiap kelas ada ini Pak, infokus. Infokus ada, tapi belum terpasang secara permanen ya. Iya. Belum, jadi karena kebutuhan untuk ini belum secara belum terpasang secara permanen. Tapi karena ada infokus, gurunya pengajaran diharuskan memakai infokus atau tidak Pak? Ya, hal-hal tertentu kita menekankan untuk memakai infokus gitu kan, karena dengan memakai alat pembelajaran seperti itu kan lebih menunjang ya, lebih bisa guru bisa lebih variatif, lebih kreatif gitu kan. Nah, sehingga kita menginstruksikan untuk manfaatkan ya alat infokus tersebut ya. Supaya kita juga tidak terlalu monolog atau ya. Bapak Ibu guru sering berbicara di depan kelas gitu ya. Dengan adanya infokus ya, anak kan lebih tertarik gitu ya, lebih terkondisikan, lebih nyaman lagi gitu. Pengaturan dan tata tertib nih Pak. Iya. Nah, tata tertib di sekolah itu ada tulisannya nggak Pak? Iya, terpampang ya di setiap lantai itu ada di setiap lantai, di tiap kelas ada ya. Ada beberapa item itu banyak.
Ya, dari mulai aturan jam masuk, ya, kemudian jam istirahat, kemudian dari cara berpakaian, itu ada di tata tertib itu. Berarti sudah jelas terpampang ya Pak? Terpampang. Bagaimana sekolah mensosialisasikan peraturannya? Selain di pampang doang, atau misalnya ada setiap upacara atau Iya. seperti apa gitu Pak? Itu disosialisasikan di awal tahun ajaran baru. Itu karena saking banyaknya item-item kan, Iya. jadi itu kita mensosialisasikannya tidak hanya di tahun ajaran baru, jadi intens itu ya. Kemudian setiap upacara gitu kan. Dan ya prakteknya itu kan namanya aturan itu sambil dipraktekkan ya. Umpamanya aturannya anak harus pakai dasi ketika hari Senin ya. Ketika hari upacara itu harus pakai dasi. Nah, itu kita terus melakukan sosialisasi. Ketika ada anak yang tidak pakai dasi, ya kita tegur ya. Yang tidak pakai topi. Jadi kalau yang secara berkala itu disosialisasikan ketika tahun ajaran baru, kemudian ketika upacara ya, kemudian ketika pembagian raport kita sosialisasikan untuk orang tua ya, orang tua siswa kita sosialisasikan aturan itu dan dipraktekkan atau disosialisasikan setiap saat. Berarti kalau misalkan ada siswa yang tidak menjalankan tata tertib dengan baik, itu dihukum atau hanya ditegur doang? Dinasehati, ditegur ya, tidak dihukum. Ya, dan seremonial formalnya diadakan atau diperingati itu yang hari-hari besar saja atau ada hari apa lagi gitu Pak? Upacara ya, Iya. upacara bendera itu setiap hari Senin kita, setiap hari Senin upacara ya, pengibaran bendera. Kemudian ada lagi upacara hari besar nasional ya, Iya. seperti 17 Agustus gitu kan. Kemudian upacara hari pendidikan nasional ya, hari pahlawan ya, kemudian ya ada itu ya, nanti biasanya itu ada edaran ya, ada edaran dari dinas yang memerintahkan menyarankan kita untuk upacara ya, ada ini. Kalau di sekolahan ada kerja bakti gitu nggak Pak? Oh ada Kerja bakti. ada Itu yang melakukan sama siswa juga Pak? siswa ikut, kan bagian dari pendidikan ya, dari bagian dari pendidikan, pembiasaan ya. Tidak kesannya bukan kesan kita nyuruh anak lomba evaluasi UN. ngerjain anak, bukan ya, tapi memberikan Pembelajaran. karakter ya, menanamkan karakter bahwa mereka itu harus bisa yang namanya nyapu Dengan musiknya gitu ada kan. di juknis. Yang namanya nyapu sampah di Di lapangan lapangan bagaimana juknis, dengan HDTV. sapu lidi gitu kan. Iya, Nah, sikil cara bisa. ngepel Nah, itu kita lakukan ada yang kan berikan setiap nanti muncul. 2 minggu sekali.